Hai, kembali lagi di channel Diabotek. Tidak perlu basa-basi lagi karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan ini memang jarang sekali direview oleh reviewer Indonesia ya, yaitu Asus VivoBook 14. Kita tahu kalau misalnya Asus ini memang merek atau brand jempolan ya, mulai dari generasi pertama AMD ataupun Intel dan juga sampai generasi yang terbaru, generasi ke-10. Ini kita kedatangan Asus VivoBook 14, tapi berbeda dengan yang Asus VivoBook 14 lainnya, yaitu Asus Vivo fuck itu Asus VivoBook 14 yang menggunakan AMD Ryzen 5 ya. Nah, di sebelah kanan saya, di Asus VivoBook 14 ini Asus sendiri menggunakan AMD Ryzen 5 3500U menggunakan teknologi atau generasi Picasso ya. Jadi sudah yang terkini dan RAM-nya juga menggunakan kapasitas yang lumayan besar yaitu 8GB DDR4. VGA atau graphic card-nya itu menggunakan Radeon Vega 8. Nah, yang sangat kekinian atau yang mungkin sangat modern yaitu Asus VivoBook 14 ini sudah menggunakan SSD 256GB. Tidak usah diragukan lagi untuk proses booting ataupun performa copy paste data ataupun menggunakan proses editing itu akan lebih cepat ya menggunakan SSD ini. Memperuntukkan laptop ini untuk gaming sebenarnya ini juga bisa ya, walaupun bukan termasuk kategori laptop gaming high end. Nah, dan yang saya sangat suka dari Asus VivoBook 14 ini yaitu Asus VivoBook 14 ini menggunakan layar IPS Full HD ya, 1920 kali Manis suara Asus VivoBook 14 ini memang sangat cocok untuk full entertain ya. Nah, namun juga bagaimana untuk dipakai di office, wah ini sudah tidak usah diragukan lagi ya. Mau misalnya editing Photoshop, editing video, apalagi Office ya, mau main game solitaire, main swiper, wah jangan ditanya ya. Dan juga yang lainnya, kita di sini berbicara tentang fitur. Nah, di sini sudah dibekali oleh slot USB Type-C. Jadi ketika kalian menggunakan smartphone yang sudah menggunakan slot atau kabel data USB Type-C, nah, kita tahu kalau misalnya perbedaan antara USB tipe 2.0 atau mungkin 3.0 dan juga Type-C ini lebih cepat itu yang Type-C ya. Asus VivoBook 14 ini juga dibekali oleh dua slot USB 2.0 ya di sini dan juga 3.0 kalau nggak salah ya. Slot SD card atau kartu memori MMC. Di sini juga ada yang terakhir itu slot HDMI untuk kalian biasa yang pakai kuliah untuk presentasi atau mungkin untuk nobar proyektor biasanya ya. Di sini sudah sangat kompatibel dan juga sangat bagus ya apabila sudah ada ini Full HD. Wah, kelar ya itu untuk menonton series Netflix ataupun series apapun ya. Di sini kita akan berbicara tentang ada namanya fitur yang kekinian saat ini yaitu finger scan ya. Jadi di trackpad-nya itu ada di pojok kanan atas ini ada kotak kecil. Di sana ada namanya finger scan. Nah, jadi kita bisa memindai sidik jari kita sebagai ID card atau pengaman dari laptop tersebut. Jadi nggak usah ribet-ribet misalnya kita lupa password ya, apalagi laptop umat yang dipakai di kosan itu yang dipakai teman gitu, biasanya pinjam-pinjam gitu kan. Terus juga diulik, otak-atik passwordnya gitu kan. Nah, pasti ribet kan, apalagi ketika kalian memasang passwordnya yang 64 digit. Itu pasti ribet ya. Nah, kalau nggak lupa ya paling ya nanti keblok atau mungkin susah masuk ya ke OS-nya. Setelah itu kita akan berbicara tentang ini ya, semiotik atau misalnya bentuknya ini. Ini agak berbeda ya dengan laptop yang kekinian daripada brand-brand yang lain. Kenapa? Pertama dari desainnya itu sangat eksklusif ya, dan juga nama itu ergonomik ya. Nah, jadi ketika di sini ada lengkungan ketika kalian melihat dari pinggiran dari
pinggir ya. Di sini ada lengkungan di bawah layar ini seperti berbentuk huruf L ya. Dan ini berfungsi untuk sebagai bantalan ya. Oh ya, mungkin kalau misalnya kalian yang baru pertama kali menemukan Asus VivoBook ini, jangan kaget ya kalau misalnya tidak ada optical drive atau mungkin DVD RW ya. Kenapa? Karena untuk laptop yang generasi 2018 ke sini ya, atau misalnya generasi mendatang, tidak akan dibekali oleh DVD RW. Kenapa? Karena fungsi DVD atau CD-nya sendiri sudah ditinggalkan ya, sekarang diganti oleh flash drive atau flash disk atau mungkin hard disk eksternal. Nah, mungkin sekian untuk paparan atau misalnya review yang sangat jelas walaupun agak ambigu ya. Ingin bertanya tentang laptop ini, jangan khawatir, kita akan taruh kontak kita di deskripsi di bawah ini. Atau mungkin kalian ingin pre-order atau misalnya ingin memesan membeli laptop Asus VivoBook 14 ini, kita bisa menyediakan ya. Jadi jangan khawatir dan juga jangan sungkan, jangan segan, tinggal kontak saja apa kebutuhan kalian. Kami sedia, dan juga kami selain laptop kita juga ada PC ya di konten yang lain ya. Like, subscribe, and comment ya. Mungkin kalian ingin request mau review apa lagi misalnya Kang atau Kak review Asus ROG yang terbaru, boleh sangat ya. Kita juga siap menerima endorse dari ROG ya. Jadi jangan sungkan ya, ROG mau di review, misalnya review yang oleh Diablotek, siap ditunggu ya. Goodbye and ciao.